Halo, salam jumpa bersama saya, Anjus Muda. Kali ini kita bercerita tentang sosok seorang anak muda yang lahir dari keluarga petani yang sangat sederhana. Anak dari keluarga sederhana ini dipanggil ke Vatikan dan bekerja sebagai staf Dewan Penasihat Kepausan di Takhta Suci Vatikan. Siapakah dia? Dia adalah Pater Markus Solokebuta SVD. Mari kita simak kisah hidupnya. Ayo, kita ikut. Lembaran sejarah kampung halaman. Menari pena di atas kertas, membekas hitam di atas putih. Anak kampung kini mendunia. Ile bura ile lewotobi, menjulang tinggi ke atas langit. Anak petani tetap tegar, pelayan setia tak pernah lelah. Sosok anak muda yang terlahir dari keluarga petani yang sederhana asal Flores, Nusa Tenggara Timur, yang terlahir dari pasangan keluarga Pulau Flores dan Pulau Solor yang berada di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dipanggil ke Vatikan. Di masa kecilnya, beliau menempuh pendidikan dasar di kampungnya Lewokura. Selanjutnya menuju tingkat pendidikan menengah di SMP Katolik Ilebura Lewotobi. SMP Katolik Ilebura adalah sebuah sekolah yang didirikan oleh almarhum Pater Lambert Lamen Urang SVD asal Lewokura, yang peduli dengan pendidikan anak-anak di kampung yang tak dapat melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh. 3 tahun lamanya pada setiap musim, Pater Markus berjalan kaki 2 km pergi pulang sepanjang pantai berbatu dari Lewouran ke Lewotobi. Ketatnya cara belajar di SMP Katolik Ilebura bagai aturan seminari. Pagi, sore, dan malam selalu dibebani dengan belajar. Sehingga di sini kita melihat hampir tak ada waktu untuk tidur siang bagi siswa-siswi SMPK Ilebura. Namun semuanya itu, siswa-siswi SMPK Ilebura tak pernah mengenal lelah. Semuanya dijalankan dengan penuh semangat. Dari sekian siswa-siswi SMPK Ilebura, salah satunya termasuk Pater Markus Solokebuta yang selalu disapa dengan dialek Lewouran, yaitu Merku. Tetapi sekarang orang Eropa memanggilnya Pater Marco. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun pun berjalan. Jalan kaki dan terus jalan kaki. Setiap hari Pater Markus Solokebuta harus menempuh perjalanan 2 km dari Lewouran menuju SMPK Ilebura yang terletak di Dusun Lewotobi. Setiap harinya Pater Markus harus berjalan kaki melewati pesisir pantai. Syukur jika air laut surut, maka dengan santai dan berlenggang dalam perjalanan. Tetapi jika air laut pasang, Pater Marco SVD harus membuka sepatu dan menjinjing sepatunya. Jika tidak, maka sepatu pasti terendam air laut.
Pertanyaan, apakah Pater Marco punya uang jajan atau uang transport? Sebagai anak petani, tentu banyak suka dukanya. Bagaimana tidak, orang tua harus mencari dan mengumpulkan uang sekolah pun cukup susah. Apalagi uang jajan dan transport. Semuanya tak mungkin ada, karena jalan yang dilalui Pater Marco tak dapat dilewati kendaraan roda 4 dan roda 2. Coba dibayangkan, berapa kilometerkah perjalanan Pater Marco selama 3 tahun? Jika mau dengan hewan yang bisa ditunggangi, di daerah pantai selatan kampungnya Pater Markus, cuma hanya ada 1 ekor kuda yang dimiliki oleh Bapak Seberen Kubure. Dan kuda itu pun dipakai hanya untuk memuat ubi, kelapa, pisang, sedangkan tuannya berjalan kaki. Bicara uang jajan jelas lebih tidak lagi, karena sepanjang pantai jalan menuju SMPK Ilebura sampai di pinggir sekolah pun tak ada kios, tak ada jualan gorengan. Pater Markus hanya bisa dapat roti sepotong jika hari Senin bapaknya berdagang ke Pasar Boru, ibu kota kecamatan Bulang Gitang, yang sekarang sudah dimekarkan, dan kami di wilayah pantai selatan punya kecamatan sendiri, yaitu Kecamatan Ilebura. Itu pun dimekarkan setelah Pater Markus sudah menjadi imam di Austria. Pertanyaan berikutnya, apakah Pater Markus masih diterima umat di kampungnya? Karena selama ini Pater Markus menghabiskan waktunya di Eropa, yang terakhir sekarang di Vatikan. Ia tak pernah kembali mengabdi di kampungnya. Apakah umat di sana masih menerimanya? Apakah umat di sana masih memiliki pastor yang bernama Markus? Tibalah hari syukuran perak imamat Pater Markus di kampung halamannya. Pada tanggal 15 September 2022, Pater Markus diizinkan berlibur di kampung halamannya dari Istana Vatikan. Kesempatan ini beliau ingin bersyukur bersama keluarga di hari imamatnya yang ke-25 tahun atau perak imamatnya. Ternyata saudara-saudara, di sana ia dikejutkan dengan penjemputan yang meriah oleh umat dari stasi ke stasi di wilayah Paroki Santo Yosef Lewotobi. Seluruh proses penjemputan dilakukan dengan adat dari masing-masing tradisi dari semua stasi. Bagaimana dengan penjemputan di kampung halamannya? Mari kita ikuti. Tak disangka oleh Pater Markus Solo Kewuta SVD, dengan iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 4, umat stasi yang telah menjemputnya masih setia menghantar Pater Marco SVD ke kampung halamannya bersama pihak keamanan dari kepolisian dan TNI. Di batas desa tempat kelahiran Pater Marco, beliau dijemput dan dihantar marching band dari SMP Katolik Ilebura menuju tempat yang sudah disiapkan umat
untuk penjemputan secara adat. Tali adat yang direntang untuk dibuka oleh Pater Markus dan sekali ditebas dengan parang adat, tali pun langsung putus. Pertanda tanda leluhur dan umat di kampungnya masih menerima beliau di kampungnya. Pater Marco, walau hidup baik di tanah orang, tetapi tetap ingat kampung halamannya. Sungguh luar biasa penjemputan Pater Markus di hari itu. Beliau, Pater Markus Solokuhuta, berprinsip hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Bagaimanapun hidup senang di negeri orang, masih lebih senang hidup di kampung sendiri. Dan itu terbukti sebuah lagu yang diciptakan oleh Pater Marco SPD yang dinyanyikan oleh Pater Marco sendiri, didampingi oleh Anjus Muda dan Justinus Kobuta. Mari kita simak cuplikan sekilas lagu Hujan Emas di Negeri Orang, Hujan Batu di Negeri Sendiri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam. Lagu ini hadir juga di YouTube. Saya tulis beberapa tahun lalu, dinyanyikan oleh Adik Babo dan sempat diviralkan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Malaysia dan luar negeri.